karena kita di dunia pendidikan ya, ada teman-teman dari rumah sakit yang siap sebetulnya untuk mensupport ini. Ada Dokter Adrian Smeliala, selamat malam, Dokter. Ya, selamat malam Pak Moderator. Makasih. Siap. Ya. Silakan nanti berbagi pemantik diskusinya ya, 15 menit dari sekarang. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Andri, moderator yang saya hormati, Bapak Rektor, Bapak Dekan, Pak Titis, narasumber, Pak Husen, Ketua IKA, para guru besar, senior, kolega semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Terima kasih sudah diundang untuk sharing. Saya akan mencoba untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof. Hartono, Pak Titis mengenai sistem untuk penanggulangan bencana, di mana kita menggunakan konteks rumah sakit, karena tadi kan kita mendengar bagaimana tim ya dari UNS jadi turun ke lapangan itu sangat membutuhkan banyak dukungan ya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Titis mengenai kepedulian. Jadi untuk rumah sakit sendiri visinya adalah efisiensi dan juga resiliensi ya. Jadi kalaupun ada bencana dia tetap harus bisa berfungsi. Nah, kebetulan Desember yang kemarin kami ikut merayakan ini ya, sebenarnya bukan merayakan dalam hati kegembiraan, tapi lebih kepada bagaimana kita mengenang kebersamaan ketika terjadi tsunami Aceh ya, itu yang bencana besar yang masih kita ingat. Di saat tsunami, rumah sakit Zainul Abidin yang paling besar di sana ini kolaps, dinas kesehatan juga kolaps, pendukungnya puskesmas, rumah sakit kecil semuanya kolaps, dan kita mulai belajar bencana secara serius dari situasi tsunami. Kemudian 2006 ada gempa di Jogja, dan mulai saat itu memang pengelolaan bencana menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan dan masuk dalam sistem. Jadi kalau kita melihat sebenarnya konsep utamanya kita harus bisa menciptakan sistem kesehatan, terutama rumah sakit yang resilient, di mana rumusnya adalah rumah sakit harus bisa memprediksi dampak dari bencana, di mana kita harus melakukan analisis risiko bencana apa saja yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kemudian kita juga harus memperhatikan bagaimana masyarakat itu akan bergerak ya untuk menangani bencana, ditambah dengan readiness. Jadi setelah kita bisa melihat risiko-risiko yang mungkin terjadi, bencana apa yang mungkin terjadi, kita mempersiapkan sistemnya. Kita mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit lain di luar sana, kemudian kita mengembangkan sistem yang kontekstual. Jadi ini prinsip utamanya. Karena kita tahu di Indonesia ini kan istilahnya macam-macam ya, kalau di dalam simposium atau conference tentang bencana, ada yang dikatakan presiden of accident gitu, karena semua accident ada di sini. Kemudian mother of disaster, semua bencana ada di sini. Jadi kita yang ada di rumah sakit sangat penting untuk memahami kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya, yang bisa terjadi. Kalau tadi disebutkan megatrust di Jogja ini misalnya, bencana Merapi, kemudian juga ada risiko tsunami, kemudian gempa bumi yang membelah kota ya, ini sudah terjadi ya, di era modern, sehingga semua rumah sakit diharapkan bisa memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi. Nah, kemudian kalau kita melihat di masa pandemi kemarin yang itu juga disebut sebagai bencana, ini ada siklus yang harus diputus, di mana kalau tadi Pak Titis menyampaikan SDM itu penting, kemampuannya, kompetensi, kepeduliannya. Kemudian juga Prof. Hartono juga menyampaikan bahwa tim yang ada di lapangan itu adalah backbone. Nah, yang terjadi pada saat bencana biasanya justru SDM ini korban pertamanya. Nah, jadi kita perlu memperhatikan bagaimana provider safety ini ditangani ya, dikelola dengan baik sebelum bencana maupun pada saat bencana.
Dan nanti kita akan juga melihat ada istilah surge capacity, di mana pada saat bencana itu kalau beberapa rumah sakit kolaps, berarti dia tidak bisa menjalankan pelayanan, tentu akan memindahkan beban pelayanannya ke rumah sakit yang masih bisa bergerak, ya, yang masih bisa beroperasi. Nah, sehingga di dalam konteks ini ada yang namanya surge capacity atau lonjakan beban, yang itu juga harus diantisipasi. Nah, sehingga tadi kalau ada badan koordinasi, kemudian ada grup-grup relawan, ini sangat penting untuk kita identifikasi, sehingga kita bisa menambah supply side, ya, kita bisa menambah kemampuan dari rumah sakit untuk menghadapi bencana. Nah, kemudian respon terhadap bencana ini, karena kita sudah memperhatikan sejak 2004, ini memang kadang-kadang kita sering lupa, ya. Jadi kalau per hari ini sudah jarang sekali rumah sakit atau fasilitas publik yang melakukan drilling, pelatihan untuk menghadapi bencana. Nah, di negara-negara maju, walaupun jarang sekali ada bencana, mereka terus melakukan kegiatan drilling sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi bukan hanya untuk menangani bencana, tapi juga untuk regenerasi. Nah, karena tadi juga kita melihat ini yang peduli terhadap bencana mungkin yang pernah melihat atau pernah berada di lapangan, tapi generasi berikutnya karena mungkin mereka tidak pernah melihat, tidak pernah menjadi relawan, ya mereka tidak care gitu ya, kepeduliannya kurang, sehingga dengan adanya drilling ini bisa memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak mengalami untuk bisa bersiap, ya, dan menjadi tenaga-tenaga yang bisa diturunkan pada saat bencana. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat sistem, di mana dalam sistem itu prinsip pertamanya adalah safe hospital, ya, rumah sakit yang aman, ya, aman dari bencana, berarti kita bisa melindungi SDM, ya, safe untuk SDM-nya, safe untuk alatnya, safe untuk berbagai fasilitas yang ada, dan juga kita bisa membuat estimasi kebutuhan. Jadi Bu dan Bapak, kalau kita lihat di beberapa tempat di Jepang yang mereka sering mengalami gempa bumi misalnya, itu di rumah sakit disiapkan beberapa tas gitu ya untuk hidup 3 hari bagi staf rumah sakit. Jadi mereka sudah melihat ada kebutuhan-kebutuhan khusus pada saat bencana, dan ini perlu difasilitasi, dan itu mereka siapkan. Jadi yang dimaksud dengan safe hospital itu komponen-komponennya adalah safe SDM-nya, safe peralatan-peralatan, baik itu peralatan yang dipakai untuk menangani pasien maupun alat-alat lain yang dipergunakan untuk menjalankan beberapa kegiatan pelayanan, dan juga fasilitas, ya, fasilitasnya berarti termasuk infrastruktur. Nah, di dalam safe hospital ini kita punya prinsip, terutama yang nomor 6 ini bekerja sama dengan daerah. Tadi Bapak Rektor sudah menyampaikan bagaimana kerjasama dengan Pemda, dengan Dinkes, ya, untuk menggunakan fasilitas yang ada, kemudian juga menggunakan sumber daya lain yang diperlukan. Nah, ini kita biasanya tidak bisa sendiri, ya, di rumah sakit mungkin juga sangat terbatas, sehingga kerjasama dengan daerah menjadi krusial, oleh karena ada sumber daya yang bisa di-share, ya, sehingga kemampuan kita tadi bisa meningkat. Nah, jadi safe hospital sendiri itu ada ukurannya. Jadi ada Hospital Safety Index. Ini terdiri dari beberapa parameter. Nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa dalami lagi karena waktu kita terbatas. Kemudian dari Hospital Safety Index itu kita akan membuat yang namanya Hospital Disaster Plan. Komponen dari Hospital Disaster Plan sendiri adalah policy-nya, kebijakan, bagaimana rumah sakit tadi sudah berhasil mengidentifikasi risk, ya, risiko, kemudian membuat profil rumah sakit, termasuk di dalamnya adalah deskripsi sumber daya, kemudian mengorganisasikan strukturnya seperti apa, kemudian juga membuat risk analysis, ya, untuk semua jenis bencana yang ada, kemudian ada SOP,
kemudian ada fasilitas, teknik komunikasi, kemudian skenario planning untuk drilling tadi, dan plan of action. Nah, kalau ini semua sudah ada, kemudian nanti akan dinilai, akhirnya kita bisa mengukur yang namanya search capacity. Kita bisa misalnya kalau terjadi bencana, itu seberapa kuat ini rumah sakit bisa memberikan pelayanan. Ya, jadi ini hospital, asal mulanya nanti dari Hospital Safety Index, ini ada ukuran-ukurannya. Nah, kemudian yang kedua, search capacity. Search capacity ini definisinya sebenarnya adalah kemampuan sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk secara cepat, ya, ini secara cepat ini kata kunci, menambah kapasitas supaya bisa melebihi dari kondisi pelayanan normal. Jadi Bapak dan Ibu, kita membayangkan pada saat bencana rumah sakit itu justru pasiennya tambah banyak, beban pelayanannya tambah meningkat, tetapi SDM-nya bisa berkurang oleh karena mungkin menjadi korban atau mereka tidak bisa datang ke rumah sakit karena di area mereka sendiri sedang ada bencana sehingga mereka harus mengurus keluarganya, ya. Dan ini peningkatan kemampuan ini bukan by accident, ya, tapi by design. Nah, karena tadi kita sudah melihat yang namanya Hospital Safety Index. Nah, search capacity menjadi satu kemampuan, ya, rumah sakit, ya, untuk menangani bencana, dan ini sering menjadi pertanyaan dari asesor-asesor dari luar negeri ketika mereka ingin melihat bagaimana rumah sakit di Indonesia ini siap untuk menghadapi bencana. Nah, komponen dari search sendiri ada structure ini berarti fasilitas-fasilitas, ya, bagaimana rumah sakit itu bisa menggunakan fasilitas kesehatan yang tidak berfungsi. Sekalipun itu hanya gedung, ya, tidak ada orangnya, bagaimana kita memanfaatkan. Kemudian bagaimana kita akan mengubah fasilitas, misalnya di tempat parkir, ya, parkir umum itu kita jadikan tempat pelayanan kesehatan, kita dirikan tenda-tenda. Nah, dulu pada saat bencana gempa di Jogja, rumah sakit semuanya penuh, jadi ada lapangan-lapangan yang dibuka untuk menampung pasien yang sudah stabil. Kemudian juga bagaimana kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, ya, untuk mensupport fasilitas tambahan bagi rumah sakit. Ini structure. Kemudian sistemnya sendiri ini ada 5M. Salah satu yang paling penting tadi Pak Titi sudah sampaikan adalah financing, ya, pembiayaan. Nah, kadang-kadang kita di rumah sakit ini sering lupa, ya, bagaimana kita menyiapkan kontingensi budget untuk kejadian-kejadian bencana, baik yang terjadi di sekitar lingkungan rumah sakit maupun ketika rumah sakit diminta untuk berpartisipasi dalam mission, ya, dalam misi-misi khusus untuk penanganan bencana. Ya, dulu likuifaksi di Palu, kemudian di Lombok, ya, ada banyak sekali, kemudian di Jawa Barat. Ini kadang-kadang ada request, ya, dari alumni atau dari keluarga keluarga korban yang mungkin masih sivitas akademika di universitas. Nah, ini mereka sering meminta dari rumah sakit untuk bisa berperan. Nah, ini pembiayaannya perlu kita pikirkan. Nah, kemudian ada staff dua, ini staff yang SDM dan juga staff yang bentuknya peralatan dan obat atau logistik. Ini menjadi dua komponen vital juga di dalam upaya rumah sakit untuk tadi menghadapi search, ya. Jadi SDM-nya itu bukan hanya jenis SDM-nya, dokter, perawat, bidan dan seterusnya, tapi juga kompetensi, ya, kemampuan mereka, capability dan capacity mereka untuk menghadapi bencana. Karena pada saat terjadi bencana biasanya kita membayangkan semua SDM itu bisa melakukan kegiatan pelayanan, tapi itu hanya support, ya. Tapi nanti ketika sudah misalnya waktu di Jogja kita menunggu Merapi gitu, ya, sehingga yang disiapkan adalah kamar perawatan luka bakar, ya, plasenta itu disiapkan kalau nanti untuk grafting. Tapi ternyata yang terjadi gempa di Bantul, di mana kasusnya trauma, ya, orto, ya, sehingga harus dirubah semua dengan cepat, dan SDM-nya juga
ubah, diganti semua. Yang kemarin bedah plastik, sekarang pindah ke bedah orto. Dan ini bagian dari penyiapan staf. Nah, kemudian juga untuk logistik dan obat-obatan, karena kita sudah melakukan risk analysis, kita tahu apa bencana yang mungkin akan terjadi. Ya, ini kita siapkan semua, mulai dari APD, obat-obatan, ya, sampai dengan pengelolaan limbah medisnya. Nah, ini kalau kita semua berhasil mengelola struktur, sistem, staf dan staf ini, maka kita masuk pada tadi tahap pengelolaan untuk surge capacity rumah sakit. Dan khusus untuk SDM, Ibu dan Bapak, ini ada fenomena keju Swiss ya, di mana tenaga kesehatan kita kadang-kadang jadi korban itu karena ada abai terhadap protokol, tapi juga protokol yang kita gunakan itu masih lemah, kita tidak update. Ya, ada beberapa intervensi-intervensi yang baru yang kita tidak update, sehingga karena menggunakan protokol lama ini membahayakan SDM. Jadi ini yang berkait dengan staff ya. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga ini, akreditasi rumah sakit itu sebenarnya sudah sangat mendukung supaya rumah sakit memiliki yang namanya Hospital Disaster Plan. Jadi ini masuk di manajemen fasilitas dan keselamatan. Ini sudah Bapak Ibu sudah familiar, dan di sana memang khusus ada penanganan kedaruratan dan bencana di MFK 9. Dan di dalam itu ada standar di mana rumah sakit harus bisa menerapkan proses penanganan bencana untuk menanggapi bencana yang berpotensi terjadi di wilayah rumah sakitnya. Jadi ini lebih ke arah inward looking ya, bagaimana rumah sakit menjaga operasional pelayanan ketika terjadi bencana di sekitar lingkungan rumah sakit. Nah, namun tadi kita juga membayangkan bahwa misi kita bukan hanya di dalam ya, tapi kadang-kadang rumah sakit juga harus ikut dalam penanganan bencana di daerah-daerah lain seperti pengalaman dari UNS. Nah, kemudian elemen penilaiannya mulai dari proses pengelolaan, ada regulasi, kemudian risk identification, bagaimana kita mengidentifikasi bencana di sekitar rumah sakit, kemudian analisis kerentanan bahaya, ya, hazard analysis, kemudian drilling, latihan, kemudian staff harus yang terlibat di dalam penanganan bencana harus bisa menjelaskan peran fungsi mereka, kemudian juga prosedur-prosedur yang mereka manfaatkan, yang mereka gunakan, dan juga seperti fasilitas dekontaminasi. Kalau ini kaitannya dengan pandemi ya. Nah, kemudian untuk disaster plan sendiri, hospital disaster plan, ini kalau melihat dari definisi, ini adalah serangkaian prosedur SOP ya yang disiapkan sebelum terjadi bencana dan bisa diterapkan pada saat bencana. Jadi kita menyiapkan prosedur yang ini harus ada kalau di dalam siklus bencana itu di fase mitigasi dan preparedness, dan ini harus bisa diuji ya, kalau ada simulasi drilling tadi bisa dipastikan valid ya untuk bisa diterapkan pada saat kejadian bencana yang sesungguhnya. Nah, ini yang dimaksud hospital disaster plan. Nah, itu komponen-komponennya ini ya tadi kumpulan prosedur, kemudian bagaimana prosedur itu dilaksanakan, termasuk timingnya ini harus diukur, karena tadi kan ketika kita bicara surge, bagaimana penyesuaian kapasitas itu bisa dilakukan dengan cepat ya, artinya cepat ini ada ukuran standar waktunya. Kemudian apa saja fasilitas tempat yang harus disiapkan dan bagaimana review dan pelatihannya. Jadi ini perencanaan rumah sakit untuk menghadapi bencana ya dengan hospital disaster plan. Nah, komponen-komponennya ini berkait sekali dengan akreditasi ya, dari kebijakan, kemudian analisis risiko, pengorganisasian. Nah, tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan bagaimana struktur organisasi, SOP-SOP yang diperlukan, ya, termasuk nanti ada glossary ya, istilah-istilah, karena kadang-kadang dalam bencana itu ada banyak sekali, mungkin ada sendai, ini apa gitu, ini harus kita siapkan kamusnya. Jadi secara operasional, rumah sakit itu harus punya peta wilayah, peta rumah sakit, peta risiko, dan peta respon. Nah, ini saya kira
dari Fakultas Kedokteran menjadi satu sumber untuk memproduksi SDM yang memahami pengelolaan bencana. Ya, karena tadi dari kegiatan-kegiatan ini kita biasanya yang terkait dengan trauma, yang terkait dengan pemulihan kesehatan ini kita sudah punya kemampuan itu. Nah, sekarang berikutnya tinggal bagaimana kita melihat lingkungan, peta wilayah, peta rumah sakit, peta risiko, dan peta respons. Nah, jadi ini bagaimana kita menghubungkan antara Hospital Disaster Plan, Service Capacity, dan akreditasi. Ini semua digabungkan jadi satu. Dan untuk menyiapkan HDP sendiri, ini yang pertama tentu bagaimana ada tim yang akan mempersiapkan, kemudian sistem pengorganisasian ini harus disupport dengan policy yang kuat dari rumah sakit. Nah, setelah itu nanti masing-masing tim itu ada tupoksinya, kemudian bagaimana protap, dan protap itu kemudian harus dilatihkan ya untuk dipastikan dia bisa diterapkan di dalam penanganan bencana. 3 menit lagi, Dokter. Ya, oke, Pak. Jadi di dalam penanganan bencana ini yang paling berat adalah bagaimana kita menerjemahkan dari vision dan policy menjadi kegiatan-kegiatan yang tactical dan operation. Tadi saya kira Prof. Hartono sudah menyampaikan bagaimana sumber daya ini dikumpulkan, dijadikan satu. Nah, kemudian Pak Titis juga sudah masuk ke hal-hal yang lebih intangible ya, motivasi, kepedulian, awareness, ya, setelah kompetensi untuk bisa menjadi bagian dari penanganan bencana. Nah, ini sebenarnya yang paling sulit dibangun. Kalau SOP ya kita bisa lihat dari rumah sakit lain. Kalau struktur organisasi lain, organisasi rumah sakit kita ya kita bisa cek di tempat lain, kita tinggal adopsi. Tapi bagaimana membangun tim ini yang punya motivasi, yang punya kemampuan, dan mereka berani ya care untuk bisa menjadi tim yang siap untuk menangani bencana, ini yang mungkin tantangan yang paling berat. Nah, jadi kesimpulannya kita perlu melihat bahwa rumah sakit sendiri mungkin menjadi sumber dari bencana atau menjadi komponen yang akan terdampak terhadap bencana itu sendiri, sehingga kita melakukan identifikasi risiko, kita harus menyusun rencana untuk menghadapi bencana. Ya, kemudian leadership, ya Bapak dan Ibu, ini ada leadership konsep yang khusus ya. Kita dengar sering sekarang yang dipakai adalah meta leadership. Memang ada pelatihannya khusus. Nah, ini mungkin nanti ada ada session-session yang bisa kita bangun, kita kembangkan untuk meta leadership ini. Dan berikutnya drilling ya. Kita harus konsisten juga untuk memastikan kalau sudah punya HDP bukan berarti kerjanya selesai. Tapi justru HDP ini harus dilatihkan terus. Kemudian ketika kita melihat ada glitch ya, ada hassles di situ, ada yang belum pas, masih belum cocok, ini harus kita perbaiki. Ya, jadi akhirnya Bapak dan Ibu, daerah kita ini memang daerah yang rawan bencana, dan salah satu yang menjadi tumpuan masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan pada saat bencana yaitu rumah sakit, dan mereka berharap di dalamnya ada dokter-dokter, ada tenaga kesehatan yang siap ya untuk memberikan pelayanan pada saat bencana. Yang ini mungkin nanti perlu kita tindak lanjuti. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Nah,